Hai sobat, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua ajaran yaitu Arianisme dan Nestorianisme. Baik, untuk penjelasan yang pertama ialah ajaran Arianisme. Menurut buku Kamus Sejarah Gereja yang ditulis oleh Frederick Lecara Wellem, ajaran Arianisme adalah sebuah ajaran sesat dalam gereja yang muncul pada abad keempat. Ajaran sesat ini dipelopori dan dipimpin oleh Arius. Arianisme mengajarkan bahwa anak Allah tidak kekal karena diciptakan oleh Bapa dari ketiadaan untuk tujuan penciptaan dunia. Nah, oleh karena itu, anak Allah tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ia adalah makhluk yang dapat berubah sehingga dapat binasa serta berdosa. Dalam buku kamus tersebut, bahwa Arianisme merupakan kemuliaannya sebagai anak Allah dikaruniakan oleh Allah Bapa karena kesetiaannya dalam melaksanakan kehendak Allah Bapa. Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat dalam Sinode di Alexandria tahun 320 dan kemudian dalam Konsili Nikea tahun 325. Walaupun Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat, namun sikap Kaisar Roma selalu berubah. Kadang-kadang Arianisme dibela oleh pemerintahan dan kadang-kadang Arianisme dihambat. Bahkan Arius sendiri sempat dipulihkan kembali dalam jabatan keuskupannya. Namun, ia tiba-tiba meninggal. Arianisme mendirikan gereja sendiri di samping gereja resmi. Aliran ini giat memberitakan Injil di kalangan suku bangsa Goth, sehingga mereka menjadi orang Kristen aliran Arianisme hingga pada abad ke-5. Nah sobat, demikian untuk penjelasan ajaran yang pertama yaitu ajaran Arianisme, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan ajaran yang kedua yaitu Nestorianisme. Nah, untuk yang kedua adalah ajaran Nestorianisme. Ajaran Nestorianisme adalah sebuah ajaran sesat yang memahami Kristus sebagai dua pribadi, satu manusia dan satu ilahi. Ajaran ini juga menyatakan bahwa Maria bukanlah bunda Allah atau Theotokos, tetapi hanya ibu dari Kristus yang manusiawi. Ajaran ini dinamai menurut Nestorius yang merupakan patriark Konstantinopel. Nestorianisme dikutuk dalam konsili di Efesus pada tahun 431 di bawah pimpinan Santo Cyril dari Alexandria. Konsili tersebut juga menegakkan gelar Maria Theotokos dengan mengakui Yesus Kristus sebagai pribadi ilahi yang satu dan sama. Definisi Chalcedon kemudian menegaskan bahwa Yesus Kristus sebagai sekaligus benar-benar Allah dan benar-benar manusia dalam dua kodrat, tanpa pemisahan, tanpa pembagian. Nah, Nestorius dikutuk, digulingkan dan dibuang ke sebuah biara. Karya-karyanya dibakar atas perintah kekaisaran pada tahun 436. Meskipun Nestorius dengan jelas menentang penggunaan gelar Theotokos untuk Maria, masih bisa diperdebatkan sebagai besar ia benar-benar percaya pada ajaran sesat Nestorianisme yang dikutuk. Nestorius adalah seorang murid Theodore dari Mosostia di Antioquia, Syria dan menjadi patriark Konstantinopel pada tahun 428. Pada tahun 428 ia mulai berkhotbah menantang penggunaan gelar Bunda Allah atau Theotokos untuk perawan Maria dan menyarankan agar ia harus sebaliknya disebut Bunda Kristus, Kristus Tokos. Ia membedakan antara aspek kemanusiaan dan aspek ilahi atau logos Kristus dan berpendapat bahwa Allah tidak dapat menderita di kayu salib karena ia maha kuasa. Oleh karena itu, aspek kemanusiaan Kristus mati di kayu salib, tetapi aspek ilahi tidak mati. Saingan politik Nestorius termasuk Cyril Patriark Alexandria memanfaatkan kesempatan ini dan menuduhnya menyiaratkan bahwa Kristus adalah dua pribadi terpisah dengan pengalaman berbeda. Nah, Nestorianisme
Nestorius menjawab bahwa ia percaya bahwa Kristus memang satu pribadi. Dalam bahasa Yunani yaitu prosopan. Dalam implikasi kristologi dari sudut pandang teologi, Kalesdon yang dianut oleh sebagian besar gereja barat dan ortodoks ajaran Nestorius mempunyai konsekuensi penting berkaitan dengan soteriologi dan teologi. Nah, selanjutnya pada masa reformasi Protestan, beberapa kelompok dituduh menghidupkan kembali perpecahan Nestorius ketika mereka menyangkal kehadiran nyata. Kehadiran nyata adalah istilah yang digunakan berbagai tradisi Kristiani untuk mengungkapkan keyakinan mereka bahwa dalam Ekaristi Yesus Kristus benar-benar dan bukan hanya secara simbolis, kiasan atau dengan kuasanya, hadir dalam apa yang sebelumnya hanya berupa roti dan anggur. Nah, dari penjelasan kedua materi yaitu tentang ajaran Arianisme dan Nestorianisme, yaitu adalah sama-sama mencoba menjelaskan bahwa hubungan antara kelahiran dan kemanusiaan Yesus Kristus, tetapi keduanya menyimpang dari ajaran resmi gereja. Arianisme menampung keilahian Kristus, sedangkan Nestorianisme membela pribadi Kristus. Gereja menolak kedua ajaran ini demi mempertahankan doktrin Tritunggal dalam kesatuan pribadi Kristus. Sekian penjelasan dari kedua materi tersebut. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.